Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Andika Putra, NIM 1931041108. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan instruksional. Yang pertama, bermacam-macam tujuan pendidikan. Setiap negara tentu mempunyai cita-cita tentang warga negaranya akan diarahkan. Cita-cita tersebut dimanifestasikan dalam bentuk tujuan pendidikannya. Sebagai contoh, negara Sparta ingin mengarahkan warga negaranya menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, maka tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Cita-cita bangsa Indonesia adalah terbentuknya manusia Pancasila bagi seluruh warga negaranya. Tujuan pendidikannya telah disejajarkan dengan cita-cita tersebut. Semua institusi atau lembaga pendidikan harus mengarahkan segala kegiatan di sekolahnya bagi pencapaian tujuan itu. Inilah yang dimaksud dengan tujuan umum pendidikan yang secara eksplisit tertera di dalam garis-garis besar haluan negara. Pengembangan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya itu adalah tujuan pendidikan nasional. Berikut merupakan gambar dari tujuan pendidikan nasional, dapat yaitu pendidikan agama Islam, pendidikan moral Pancasila, pendidikan olahraga, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, dan seterusnya. Begitu pula dengan TI yang lainnya. TI merupakan yaitu adalah tujuan institusional dan TKUR yaitu adalah tujuan kurikuler. Selanjutnya yaitu adalah saya akan menjelaskan dari skema tersebut akan kita pahami, yaitu yang pertama, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan dari masing-masing institusi atau lembaga, misalnya tujuan sekolah dasar, tujuan sekolah menengah pertama, dan tujuan sekolah pendidikan guru dan sebagainya, yang masing-masing sudah dicanangkan sesuai dengan harapan lulusnya. Selanjutnya itu adalah tujuan kurikuler, adalah tujuan dari masing-masing bidang studi, misalnya tujuan pendidikan agama, tujuan pelajaran matematika, dan tujuan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah tiap-tiap tujuan baik institusional maupun tujuan kurikuler selalu merupakan sumbangan bagi tercapainya tujuan umum, yakni tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya itu adalah tujuan instruksional atau instruksional objektif. Materi sesuai bidang studi tidak mungkin menjadi milik kita tanpa dipelajari terlebih dahulu, baik dipelajari sendiri maupun diajarkan oleh guru. Proses atau kegiatan mempelajari materi ini terjadi dalam saat terjadinya situasi belajar mengajar atau pengajaran, atau bisa disebut dengan instruksional. Dari perkataan pengajaran atau instruksional ini, maka timbul istilah tujuan instruksional, yaitu tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Sebagai akibat dari pengajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku atau behavior yang dapat diamati dan diukur, ada dua macam tujuan instruksional, yaitu yang pertama tujuan instruksional umum TIU, dan yang kedua yaitu adalah tujuan instruksional khusus atau TIK. Perbedaan atas dua macam tujuan ini didasarkan atas luasnya tujuan yang akan dicapai, sehingga apabila digambarkan akan terlihat seperti di bawah ini. Berikut adalah gambarnya. Dalam merumuskan tujuan instruksional harus diusahakan agar tampak bahwa setelah tercapai tujuan itu terjadi adanya perubahan pada diri anak yang meliputi kemampuan intelektual,
sikap atau minat maupun keterampilan yang oleh Bloom dan kawan-kawan dikenalkan sebagai aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor seperti yang telah diterangkan terdahulu. Terus apakah tujuan instruksional itu memang perlu? Bekerja tanpa diketahui arahnya sama halnya dengan berlayar tanpa diketahui mau ke pulau mana kapal akan dilarikan atau dilayarkan. Kapal itu akan berputar-putar saja di tengah lautan luas, kadang-kadang menghadap ke barat, kadang-kadang menghadap ke timur, dan sebagainya. Dan akhirnya tidak diketahui apa hasil yang telah dilakukan. Demikian pula halnya dengan mengerti cara mencari validitas, menghayati perlunya penilaian yang tepat, menyadari pentingnya mengikuti kuliah dengan teratur, menghargai kejujuran mahasiswa dalam mengerjakan tes. Selanjutnya yaitu adalah tingkah laku akhir. Tingkah laku akhir adalah tingkah laku yang diharapkan setelah seseorang mengalami proses belajar. Di sini tingkah laku ini harus menampakkan diri dalam suatu perbuatan yang dapat diamati dan diukur atau observable dan measurable. Contohnya itu adalah menuliskan kalimat perintah, mengalihkan pecahan persepuluhan, menggambarkan kurva normal, menyebutkan batas-batas daerah istimewa Yogyakarta, menerjemahkan bacaan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, menceritakan kembali uraian guru, mendemonstrasikan cara mengukur suhu, mengutarakan pendapat mengenai sesuatu yang dikemukakan dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah bagian selanjutnya kata-kata operasional. Bagian A, cognitive domain, levels and corresponding action verbs. Bagian pertama, pengetahuan atau knowledge, mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan atau state, dan mereproduksi. Selanjutnya bagian kedua itu adalah pemahaman atau comprehension, yaitu adalah mempertahankan, membedakan, menduga atau estimate. Selanjutnya adalah menerangkan, memperluas, menyimpulkan, megeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Selanjutnya itu adalah bagian ketiga, yaitu adalah aplikasi, yaitu mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, memodifikasikan, mengoperasikan, meramalkan, menyiapkan, menghasilkan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan juga menggunakan. Selanjutnya bagian keempat yaitu adalah analisis, yaitu adalah merinci, menyusun diagram, membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukkan, menghubungkan, memilih, memisahkan, dan membagikan atau subdivides. Selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu adalah sintesis, yaitu adalah mengkategorikan, mengombinasikan, mengarang, menciptakan, membuat desain, menjelaskan, memodifikasi, mengorganisasikan, menyusun, membuat rencana, mengatur kembali. Selanjutnya adalah merekonstruksikan, menghubungkan, merorganisasikan, merevisi, menulis kembali, menuliskan, dan juga menceritakan. Dan bagian keenam yaitu adalah evaluasi, yaitu menilai, membandingkan, menyimpulkan, mempertentangkan, mengkritik, mendeskripsikan, membedakan, menerangkan, memutuskan, menafsirkan, menghubungkan, dan membantu atau support. Selanjutnya itu adalah bagian B, yaitu affective domain, learning levels and corresponding action verb. Bagian pertama itu ada receiving, yaitu menanyakan, memilih, mendeskripsikan, mengikuti, memberikan, mengidentifikasikan, menyebutkan, menunjukkan, memilih, dan menjawab. Selanjutnya yaitu ada responding, yaitu menjawab, membantu, mendiskusikan, menghormati, berbuat, melakukan, membaca, memberikan, menghafal, melaporkan, memilih, menceritakan, dan juga menulis. Selanjutnya yaitu adalah valuing, yaitu melengkapi, menggambarkan, membedakan, menerangkan, mengikuti, membentuk, mengundang, menggabung, mengusulkan, membaca, melaporkan, memilih, bekerja, mengambil bagian atau share, dan mempelajari.
Yang keempat yaitu adalah organization, yaitu adalah mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, melengkapi, mempertahankan, menerangkan, mengeneralisasikan, mengidentifikasikan, mengintegrasikan, memodifikasikan, mengorganisir, menyiapkan, menghubungkan, dan juga mensintesiskan. Bagian kelima yaitu adalah characterization by value or value complex, yaitu adalah membedakan, menerapkan, mengusulkan, memperagakan, mempengaruhi, mendengarkan, memodifikasikan, mempertunjukkan, menanyakan, merevisi, melayani, memecahkan, dan juga menggunakan. Selanjutnya itu adalah psikomotor, yaitu adalah bagian C, yaitu adalah psikomotor domain, yaitu bagian pertama muscular or motor skills, yaitu mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil atau pekerjaan tangan, melompat, menggerakkan, dan juga menampilkan. Bagian kedua yaitu adalah manipulation of materials or objects, yaitu adalah mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan juga membentuk. Nomor 3 yaitu adalah neuromuscular coordination, yaitu adalah mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan juga menggunakan. Selanjutnya yaitu adalah kondisi demonstrasi. Kondisi demonstrasi adalah komponen TIK yang menyatakan suatu kondisi atau situasi yang dikenakan kepada siswa pada saat ia mendemonstrasikan tingkah laku, misalnya dengan penulisan yang betul, urut dari yang paling tinggi, dan bahasanya sendiri. Dengan demikian, maka rangkaian kata-kata dalam ringkasan TIK menjadi siswa dapat menjumlahkan bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan dengan penulisan yang betul. Siswa dapat menunjukkan letak gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah dengan urutan dari yang paling tinggi. Siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan tentang kisah keluarga dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya itu adalah berikut merupakan gambar diagram perumusan TIU atau TIK. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Akan saya jelaskan masing-masing contoh dari rumusan TIK tersebut, yaitu adalah model pertama, siswa mampu melakukan eksperimen untuk selanjutnya menerangkan kepada kawan-kawan sekelasnya tentang proses osmose. Dan selanjutnya itu adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan di sebagai kata depan dan di bawah sebagai awalan melalui pengamatan contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Itu merupakan contoh model kedua. Selanjutnya itu adalah contoh model ketiga. Siswa mampu menginterpretasi hasil pengamatan dan menerangkan hubungan kata-kata dalam satu kalimat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tujuan instruksional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.